nanya. Loh, Orang bangsa dari Israel dulu itu. manusia itu kalau cari Tuhan sembarangan. Ada yang menganggap matahari Tuhan, ada yang menganggap pohon. Diutuslah nabi. Ya, nabi lah yang menyampaikan siapa itu Tuhan. Ada sebagian ikut, sebagian nggak ikut. Ya, kan gitu-gitu terus polanya. Nah, Sehingga sekarang pertanyaannya, Tuhan turun manusia, turunkan anaknya yang manusia ini, selesai. nah, ada nggak setelah penebusan dosa itu ada yang nggak berbuat dosa lagi? Nggak ada Ya, kan? banyak lah. Tetap Kita ada. berbuat kan? Bahkan Tetap. sebentar. Bahkan ya, Berbuat yang kita dosa. lihat sekarang di dunia di muka bumi ini, di beberapa negara sudah melegalkan apa yang dilaknat pada waktu zamannya Nabi Lut, yaitu LG Tungki. Nah, itu bedanya Nora. Kalau zaman dulu Tuhannya masih sama, udah habis tuh yang LG Tungking dihabisin. Nah, itu. Buktinya nggak dihabisin. Buktinya nggak dihabisin kenapa? Karena Tuhan sudah revisi. Tuhan caranya udah nggak kayak gitu. Kalau Tunggu. masih lama, mati Tungking mereka. apa sih? Tungking apa sih? Tungking apa? Tidak LG Tungki, tidak ada istilah Tungki apa direvisi. tungki? Tungki, ya kan laki-laki dengan laki-laki. Oh, main anggar. Iya, LG Tungki. Ya udah terserah kalian lah pakai istilah. Ya, benar nggak teman-teman? Kalau ini masih Tuhan dengan cara yang lama, Tuhan yang dengan cara lama pasti dihabisin mereka kan? Buktinya dihabisin nggak sekarang kota-kota yang luar biasa LG Tungkingnya? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan sudah tidak gunakan cara itu. Tuhan udah gunakan cara mengutus anaknya. Betul itu. Gini, sebelum ya oke lah. Begini. Dalam kitab Kejadian, ya, dengar saya juga. Ya. Dalam kitab Kejadian, sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, Allah telah merancang karya keselamatan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, kita lihat kitab Kejadian Kalau ini ke situ sih. manusia jatuh dalam dosa itu ada larangan bahwa pada saat engkau memakan buah pastilah engkau mati. Allah berfirman. Mati nggak? Tetapi Mati nggak? justru itu Ah, tidak mati, malah Adam masih hidup 960 tahun baru dia mati. berarti di prank dong. Ini Di prank si Adam. inilah kesalahan umat Inilah muslim kesalahan yang Bang tidak Karel mengerti menjawab. Bang, kalau orang hermeneutika. Kristen lain Tidak. jawabnya kayak gini. Mati dalam 1 hari surga, 1000 hari di dunia. Ya, jadi matinya itu Ini, Pak. bukan langsung. Itu orang Kristen yang jawab Mati biasa kayak di gitu. situ. Bang Karel jawabnya kok beda. Oh, Nanti bukan. dimarahin sama Kristen lain loh. Oh tidak, kami Oh, tidak. mati di situ dalam kitab Kejadian itu. Lah, ini beda Dengar jawabannya. dulu, mati di situ ketika makan buah itu mati rohani, Mbak Nora, bukan mati secara jasmani. Ini Karena kematian dalam Kristen itu, ini gue lagi makan gak masakan. Aduh, kematian dalam Kristen itu ada Saya sudah yang gila susah. ini. Jadi gini teman-teman. dengar dulu. Tunggu. Aku jelasin Bang Dengar Karel. dulu. Mereka ini nggak ngerti Bang. Jadi bagi teman-teman Saya muslim yang jelaskan. nggak ngerti ya, apa Gini, itu saya mati kan rohani? sudah jelaskan kita. Ya, mati rohani itu kan kalian nggak ngerti istilahnya. Tadi. Mati rohani itu mirip Saya kan dengan sudah jelaskan kalau kitab kalian lihat Kejadian. orang-orang ini kan mati akal. Ya, mati akal tuh gimana? Ya kalian lihat mereka ini mati akal. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah, mati rohani, mati akal gitu. Bukan mati orangnya. Ah, Bang, kan pemahaman, Bang, itu kan Bang, pemahaman Bang Pak. Karel, Pemahaman mati Kristen kan rohani mati itu rohani dapat bukan dari seperti mana? itu. Iya, itu kok dapat dari mana itu? Nah, dengar makanya. Enggak, kok tunjukkan Makanya dari saya kamu. mau jelaskan tadi kan Kok tunjukkan dulu dari ditertawain kamu terus. bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah itu mereka sudah mati rohani. Mana? Gini, di dalam Alkitab tidak perlu semua itu harus eksplisit. Makanya saya masih mau jelaskan tadi sampai kita kejadian Tuh. kejadian 3 ayat 15 Eksplisit, Nora. ada Kami punya Roh itu Kudus ada untuk membimbing kami. Roh Kudus ada untuk menjelaskan. Gimana Kau mau punya Roh Kudus dijelaskan? diam kau. Gimana mau dijelaskan ditertawain terus? Haber. Kalau tidak ada Mati tertulis seperti dalam- itu. Oi Nora, kau Kamu beruntung dari ini aku mana, nggak Bang? dikasih moderator. Kalau nggak aku kasih diam kau. Dalam kekristenan Pak Dokter Akal gini toh, dalam kekristenan itu kami percaya bahwa
kematian itu ada tiga. Pertama, Panjul disebut kematian bapak rohani. anjir. Kematian Panjul. kematian rohani yang ada Tenang, tenang. mereka mengalami kematian rohani, artinya terpisahnya hubungan antara manusia dengan Allah karena dosa itu. Terus ada namanya kematian jasmani yang akan dialami oleh saya, Mbak Nora, dan kalian semua yang ada dalam sini. Terputusnya Jadi ada berapa tubuh kematian dengan di roh dalam itu Kristen, tuh Bang? namanya kematian jasmani. Kita Ada berapa kematian? yang pertama kematian rohani. Itu kematian Pertama rohani. kematian rohani. Ah, terus? Artinya Hah? kematian rohani itu adalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah sekarang karena saya pelanggaran bertanya, dosa. seandainya Terputusnya hubungan. seandainya Adam tidak memakan buah itu, apakah berarti dia tidak akan mati-mati, Bang? Dalam kitab Roma itu, saya lupa ayat yang mengatakan bahwa Seandainya Ya, sebentar Jul, sedikit lagi. Seandainya Adam tidak memakan buah itu, apakah berarti dia tidak akan mati-mati? Betul, dia akan ada di Taman Eden selamanya. Hah? Iya, di Taman Eden selamanya dia. Hah? Allah, Karel? Allah kemahatauan Allah beda dengan. Saya bertanya. Makanya saya bilang toh, Seandainya Adam tidak memakan buah itu, berarti dia tidak akan mati ya, hidup kekal terus ya. Iya, betul. tidak mungkin Adam tidak memakan buah itu. Oh, tidak mungkin. Karena Allah sudah tahu Adam akan jatuh dalam dosa. Oh, Saya jadi bertanya seandainya, Bang. nggak ada seandainya dalam kenyataan itu, Nora. Kalau Gini. itu juga bisa dibilang seandainya mamamu nggak kawin sama bapakmu, gimana tuh, Nora? Bukan, Nggak bisa pakai Kita baca dulu. seandainya. Begini loh, Jul. Begini loh, Jul. Kristen ini kan mengatakan karena Adam memakan buah itu, makanya ada kematian. Karena upah dosa Makanya saya adalah bilang, maut. saya buka kitab. Sebentar, Bang Karel. Upah Ya, dosa betul. adalah maut. Maut itu adalah kematian. Nah, makanya saya bertanya kemarin sama Kematian. Kristen, seandainya Adam tidak memakan buah itu, apakah berarti dia hidup kekal? Iya. Nah, coba Nggak bisa. kau Kan udah bayangkan. dibilang gini, Nora. Nah. Tuhan sudah tahu dia akan makan. Memang sudah rancangannya seperti itu. Sama kayak kenapa ada Nora sekarang? Karena memang sudah dirancang bapak sama mamamu ketemu. Udah tahu Tuhan bapak mamamu akan Bukan ketemu. begitu poinnya, Jul. Yang mau saya apakan di sini begini loh. Mereka kan dibilang katanya, bila kau memakan buah itu kau akan mati. Nah, tapi karena memang ada yang memakan buah itu, makanya ada kematian. Tapi makanya aku tanya, seandainya tidak makan buah itu berarti nggak ada kematian? Tidak ada. Nah, coba bayangkan Adam dan Hawa beranak cucu, beranak pinak sampai sekarang ini. Kalau Iya, tidak aku ada udah yang pernah namanya nanya sama orang kematian, Kristen itu, Nora. Hah? Aku udah pernah nanya sama orang Kristen. Kalau ini nggak terjadi, kalau ini terjadi, nggak terjadi Pertanyaan gimana? enteng itu. Iya, mereka bilangnya gini. Itu pertanyaan. kan cuma di pemikiranmu. Tapi cara kerja Tuhan nggak bisa seperti itu. Semua itu sudah dinubuatkan dan bakal terjadi. Nggak bisa kamu hindari. Jadi nggak ada istilahnya, oh kalau Yesus diselamatkan dulu, maka Kristen nggak ada Tuhan. Oh kalau Maria keguguran, Kristen nggak ada Tuhan. Nggak bakal bisa. Karena memang sudah suratan takdirnya seperti itu. Maksudnya gitu. Ya, jadi kalau ada orang Muslim yang pergi nanya, kalau Maria keguguran, orang Kristen Nah, nggak saya ada nggak Tuhan. tanya ke situ. Karena mereka Nggak akan gugur, mengatakan upah kematian itu, upah dosa itu adalah kematian. Seandainya tidak terjadi Nggak, harusnya kematian, aku tanya gini, Nora. Sebentar Kan dibilang dulu, mati Jul, rohani. jangan kau potong. Nggak mau aku potong. Karena Jadi- Ini parah nih. upah dosa itu adalah maut, kematian. Nah, kalau manusia tidak mati-mati, bagaimana padatnya? Padatnya itu Taman Eden itu bagaimana padatnya? Coba Lah, dulu padat kalau dia dipikirkan. nyeta anak. Kalau di Taman Eden dia nggak nyeta anak, lu mau gimana padat? Wah, Ayo. si Jul kurang ajar dipotong terus sih. Pengen dikik kali Bunda Nora si Jul nih. Nanti kukik, sebentar lagi Aneh. kukik itu. Tenang aja. Iya kan benar kan? Loh, padat karena cetak anak. Kalau nggak cetak anak gimana padatnya, Nora? Ayo. Kalau ada di bawah Taman Eden nggak cetak anak, gimana padat? Turunin. Kalian setuju nggak kalau si Jul saya turunin? Apa nih? Ya, supaya kita bingung ini, kita mau dengar yang mana ini? Bukan, begini loh Satu-satu biar Karel. Mbak Nora dulu. Karel, kalian yang mengatakan kalau seandainya kalau karena kematian itu ada karena Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Gitu loh. Iya. Itu yang betul. tidak mungkin. Setuju. Makanya saya bilang, Apa lebih banyak nggak setuju, gebrek?
Si Juli itu memang begitu, suka kali Makanya saya motong-motong. bilang- Dia suka salib, makanya dia tidak pernah mau disalib. Nah, lanjut, Karel. Lanjut, Makanya Karel. saya bilang kitab Kejadian 3 ayat 15 itu mengatakan bahwa aku Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya apa? Artinya antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Perempuan itu keturunan daripada Bunda Maria. Macam Antara judul kita. film lah, aku, kamu, dan dia ya. Nah, itulah konsep Itu kekristenan, film Pak. atau lagu, lagu. Lagu Itulah itu. yang Pak. Jul. Itulah yang Pak Dokter Akal tidak ngerti tentang Kristen, tapi bahas Loh, aku udah belain seperti gimana sih, seorang Bang Karel? dokter. Lah, Bang Karel aku udah belain ya. Jadi mati rohani itu tidak mati perlu. hubungan dengan Tuhan. Saya Adam tidak perlu. bisa ketemu Tuhan. Saya tidak perlu Pak bela karena Pak pemahaman tentang Alkitab itu nol bagi kami. Waduh. Nggak bisa dikasih ponteng 3, Bang. Masa 0? Nggak ada Iya, upah tulis, karena upah ngomong. kenapa saya bilang nol? Karena keselamatan kita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu Pak tidak paham. Tidak paham kok, Bang, Jul. di mana-mana orang udah bantuin itu dihargai lah. Masa dikasih 0? Ini kelewatan Nah, kali. karena saya kan salah terus tadi dari Pak Akal. Oh iya. Saya juga Ini nggak dikasih kayak nilai 2, 3, masa 0? Aduh, parah nih. Udahlah, diam lah. On face coba. Ditunggulah Artinya dulu kan on face. range- Sebentar, range nilai kan Kakak 0 Karel, sampai Kakak 1. Karel, Kakak, sebentar Ya. dulu kita sapa dulu ini Bang on face. Halo Bang, selamat malam. Halo. Malam. Halo Ya, Bang. halo, selamat sore. Oh. Halo, selamat sore. Oh, di sana sudah sore ya, Bang? Confess nih dia dari Kristen ini. Iya, Dari mana, Bang? Om Jatuh deh ingat dari ini. saya bagian Indonesia Timur. Bukan, Abang dari Kristen mana? Mari Katolik. baca ini, beta kasih tunggu ayat ini. Oh, saya dari ini Protestan saya. Oh, Protestan, ya. Silakan, Bang, kalau ada yang mau ditanya. Naikkan. Jadi ini. Bentar. Nggak bisa kok dinaikkan. Kau akun privat. Si Jul dinaikkan dulu, Akang. Oke, udah. Ya, lanjut. On face mau tanya apa, Dek? Jadi gini ya, yang tadi disampaikan Abang Karel, ya memang begitulah konsep di dalam Kristen ya. Ya, aku promo dulu, Bang. Jangan lupa, ini kalau yang mau lihat ulang kelucuan dari Bang Karel, bisa dijadi di HMC ya. Di YouTube. Promo, Kang. Iya, sok. Ya, yang mau nonton ulang siaran Bang Karel yang lucu, akan dijadiin HMC ya. Ini HMC yang baru. Jadiin HMC yang baru. Ini, kita lagi live. Oke, lanjut. Lanjut. Kenapa turun on face? Bang? Dia sinyal, seperti biasa dia sinyal. Oke. Saya sapa dulu ya, Samuel. 2 Samuel 12. Samuel. Naum. Halo Samuel, Naul. Halo Bang Naul. Halo Bang. Aduh. Bang. Nih. Halo Bunda Rahma. Bunda Rahma. Halo. Bunda Rahma. Kok Bunda Rahma? Itu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim, Bang. Nora. Sehat selalu ya, Kak Nora. Amin. Nama Rahma, Bang, tapi yang ternyata Rahmat. Gimana nih? Iya. Oke, Bang, ya makasih ya, Bang ya. Samuel. Ya.
Ya agama apa bang? Kristen. Ya silakan bang. Ada yang musik, mau ada ditanya. musik, ada musik, ada musik itu. Bang, musiknya dijauhkan dulu bang. Ini kita live di YouTube bang. Udah. Oke. Ya silakan bang. Apa yang silakan? Baru lihat. Baru lihat. Silakan bertanya bang. Abang mau bertanya aja nggak apa-apa. Ini room netral. Ini room ngikut. Abang mau bertanya ke soal keislaman silakan. Goan, halo Goan. Halo, selamat siang. Siang, agama apa bang? Kristen. Oke. Goan, Karel, Samuel ya. Ini yang noise siapa ini? Samuel. Noise Samuel. Oke, Goan silakan Goan. Dikondisifkan dulu Bang Samuel. Noise Anda. Silakan Goan. Halo. Ya, silakan. Maaf, baru bergabung ini. Iya. Pembahasannya tentang apa ini? Abang mau Topik. bertanya atau mau ditanya? Oh iya, mau tanya tadi cuma sama MR, cuman dia keluar. Ya, silakan. Abang mau bertanya apa? Ada Ini- si Jul. Topiknya, kenapa Tuhan umat Kristen mengutuk pohon ara? Silakan. Di sini saya semua mau sampaikan Kang, gantian makan Kang. kebanyakan Akang gantian. Al-Quran, kebanyakan Al-Quran banyak kopiannya dari Bibel. Banyak kopiannya. Wih, mantap ini. Coba bang, saya gedein bang. Silakan bang. Tunjukkan yang mana aja bang. Loh kok kabur? Naik lagi bang. Naik lagi bang. Bang, naik lagi bang. Siapa tadi namanya ya? Kabur bang. Naik lagi sini bang, ayo bang. Abang cakep, Goan. Naik lagi bang. Ini si Kores tidur Jul. Oi Jul. Oi. Bangun. Ah, Kang Baal, Bang Kores. Si Karel kenapa dia? Mau masuk Islam? Ada Enggak. saya. Si Kang Oh. ini murid ini STT. Terus mau gimana? Belajar Bible, Bang Korea, belajar Bible. Oke, kita belajar Bible. Karel, Ya, lanjut. Lagi nyimak. oke, jadi dalam Bible itu Karel itu kalau kita baca di Kisah Para Apostolos KPR 2 Ya. nomor 22 sampai 25, siapa di sana nabi yang membasmi orang-orang Kristen kalau tidak mengikuti ajaran yang benar? Siapa? Kisah Para Rasul 2, saya buka dulu. Iya, 2 dari 22 sampai 25. Ayat berapa, Pak? Nomor 22 sampai 25. Hai orang-orang Israel, dengarlah perintah ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin
ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Persoalan ayat ini di mana, Pak? Nah, itu udah dibaca? Sudah. Sekarang baca KPR 3 2225. KPR 3 2225. Iya. Sebelahnya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan memakitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Sudah. Siapa nabi yang ngebantai orang-orang Kristen kalau tidak mendengarkan perintah Tuhan? Siapa? Di dalam kitab Perjanjian Lama, kenapa Allah menggunakan bangsa Israel? Malah kadang bangsa Israel itu, mereka itu kadang lari dari Yahweh itu, Allah pakai bangsa Israel untuk menghukum mereka. Malah membinasakan mereka juga. Yang hal Israel itu bangsa pilihan. Musa selalu berperang itu, malah dulu Musa dengan Yosua, mereka naik ke gunung itu, angkat tangan, kalau Musa turun tangan, Israel kalah. Malah Allah perintah juga untuk membasmi juga. Perintah Tuhan untuk membunuh orang-orang yang tidak percaya pada Yahweh. Oke. Ya. Jadi siapa nabi di sini yang ngebantai orang Kristen kalau tidak percaya firman Tuhan? Siapa? Ya, nabi di sini, ya memang saya di dalam hermeneutik saya kurang belajar juga ya. Nah, karena cara eksplisit ini dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dibasmi ini, Pak, bisa saja ketika mereka itu akan binasa sendiri. Binasa artinya mereka akan mengalami kematian kekal. Nabi ini bisa merujuk pada Yesus Kristus karena apa? Musa, Abraham, dan lain-lain mereka itu percaya akan janji mesianik. Oke, satu ya, satu berarti satu poin. Bukan merujuk kepada Yesus. Jadi kepada siapa nabi ini? Nah, seperti saya bilang tadi, nabi ini dia bisa merujuk ketika merujuk pada Yesus Kristus juga. Artinya itu membasmi itu karena apa? Mereka tidak percaya akan janji yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu sehingga mereka akan binasa. Seperti saya bilang tadi, Allah juga menggunakan bangsa-bangsa kafir untuk menindas bangsa Israel. Sebaliknya juga Allah akan menghukum bangsa-bangsa kafir lainnya itu dengan menggunakan bangsa Israel karena mereka itu tidak percaya kepada Yahweh, penganut pagan zaman dulu. Jadi siapa nabi yang digunakan Tuhan di sini yang bukan bangsa Israel yang membasmi umat Kristen yang tidak mengikuti perintah Tuhan? Siapa? Ya, kalau nabi di sini secara eksplisit kan tidak diberitahu. Ini kan nubuatan ini. Siapa nabinya? Di dalam kitab para rasul ini sudah dahulu bukan nubuatan. Nubuatan itu dari PL ke PB bagi kami. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini di mana umat Kristen itu dibasmi. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang disebut nabi yang pernah membasmi orang Kristen yang tidak percaya dengan firman Tuhan? Siapa? Ya, baik. Contoh saja, jangankan nabi, Rasul dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus saja, dia itu membasmi kekristenan dulu sebelum dia menjadi rasul ya. Oke. Itu tertulis secara eksplisit. Nah, kalau yang di sini seperti saya bilang tadi, saya pemahaman hermeneutik terkait tafsiran itu saya masih lemah. Masih lemah ya? Ya, jadi secara eksplisit itu tidak tertulis gitu. Tidak tertulis ya? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Nah, jawabannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di kebenaran. Oh, itu jauh sekali karena bagi kami Nabi itu di luar Bani Israel. Artinya kan pemahaman berdasarkan konteks kita ya. Di sini tidak secara tersirat ya, secara Nah, dasarnya dari mana sehingga menggunakan, malah ada di dalam kitab Kejadian juga digunakan kitab Mahmad. Itu dalam kitab Kidung Agung kita ya. Ada menunjuk Nggak ada masalah. Dalam kitab Yohanes pun, dalam kitab Yohanes punya, artinya kita santai. Tadi kan Karel sudah sepakat. Kalau nabi dari Bani Israel nggak ada yang membasmi orang Kristen. Jadi nabinya digunakan dari bangsa-bangsa yang non Israel atau goyim.
sebangsa. Siapa yang paling cocok nabi tersebut? Kan tidak, dasarnya mana dikatakan Muhammad itu? Ya, Makanya karena roh kebenaran. yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Karena bangsa Israel juga itu tuh malah dalam kehidupan konteks sekarang ada Kristen juga, kan hanya Kristen KTP juga. Malah dalam kitab Yohanes itu malah juga dinubuatkan itu roh penghibur yang akan dijanjikan itu malah dibilang Muhammad. Dalam kitab Kidung Agung juga. Enggak, gua kesini, gua kagak roh penghibur Muhammadin di Kidung 516. Gua yang ini aja gua. Nabi yang membantai umat Kristen yang tidak mengikuti firman Tuhan. Dasarnya, Dibantai. dalilnya, KPR 322. oh itu tidak eksplisit langsung. Itu kan bisa juga saya juga kan bisa dengan Nabi di situ kan saya juga bisa mengatakan kalau itu bisa Yesus Kristus, bisa nabi-nabi yang Yesus. lain. Tadi katanya bukan Yesus. Yang jelas di sini bukan Yesus tadi. Yang jelas di sini bukan orang Israel. Mau ditarik lagi ucapannya? Boleh nggak apa-apa? Karena kan langsung dibilang Muhammad itu, karena bagi saya kan tidak mungkin di sini dinubuatkan tentang Muhammad. Ya kalau gitu siapa nabi yang ngebantai orang Kristen? Nah, bagi kami kalau nabi-nabi yang membantu orang Kristen berarti nabi-nabi yang dipilih oleh Allah langsung dari Bani Israel itu yang Siapa? kepada Yahweh. Tadi katanya ini bukan dari orang Israel katanya tadi. Sekarang jadi orang Israel lagi. Karena saya kan tidak tahu secara eksplisit toh. Karena kita mau secara general itu kan artinya kan tidak punya dalil kuat, kan saya tidak berani gitu. Ya udah kalau gitu siapa nabi dari Israel yang ngebantai orang Kristen? Siapa? Ya saya tidak tahu karena zaman Musa, Nggak tahu. zaman hakim-hakim para Gideon juga itu mereka membasmi juga bangsa-bangsa lain juga. Udah ada Kristen di situ? Ya belum ada Kristen di situ. Belum ada Kristen di situ. Belum ada Nah ini kan di perjanjian baru kan berbicara tentang umat Kristen di sini. Siapa nabinya? Para nabi itu sudah tidak ada lagi zaman kekristenan karena di situ sudah ada zaman Rasul. Terus kenapa Petrus bilang orang yang tidak mengikuti perkataan nabi itu akan dibasmi dari umat kita? Kenapa bilang gitu dia? Kan udah nggak ada nabi harusnya. Ketika Petrus menjawab begitu, berarti itu yang Kristen-Kristenan, Kristen KTP, Kristen karena keturunan, yang tidak percaya. Siapa? Tunggu. Iya, yang tidak percaya Yesus secara sungguh-sungguh dibantai oleh nabi ini. Siapa nabinya? Nabinya itu kalau Petrus katakan itu secara jelas, berarti itu Yesus Kristus. Yesus sekarang nabi ya? Kami percaya Yesus juga nabi. Oh, percaya Yesus juga nabi. Sebagian, enggak semuanya. Semua orang Kristen percaya akan kenabian Yesus, keimamannya Yesus itu. Keimamannya Yesus. Yesus nabi yang membantai umat Kristen. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, jabatan kenabiannya selesai karena Yesus nabi terakhir yang diyakini oleh orang Kristen. Oke, jadi siapa nabi yang masih disebut nabi sampai sekarang yang membasmi umat Kristen? Siapa? Nabi yang membasmi umat Kristen seperti saya bilang tidak secara eksplisit itu dituangkan di situ. Iya, siapa? Nah, kalau untuk membahas umat Kristen tidak percaya, ya otomatis itu mereka merujuk kepada Yesus Kristus. Membasminya saat kekekalan nanti, mati kekal di neraka. Membasminya saat kekalahan nanti. Itu bukan dibasmi, itu penghakiman. Kalau dibasmi itu dia masih hidup, diratakan seperti 1 Samuel 15 nomor 3, di mana Amalek itu dibasmi habis gitu. Karena ini kita menggunakan terjemahan LAI, karena ada NIV yang lain itu yang kita kurang. Ya boleh dibuka aja silakan, ini kan zaman digital. Siapa tahu berbeda di sana mungkin bukan dibasmi tapi disayang. Siapa tahu. Jadi kalau kita lihat perkara-perkara di zaman apa? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang Kristen yang berdatangan untuk berdebat mengenai status dari Nabi Isa Al-Masih alaihi salam gitu kan. Salah satunya adalah Kristen Najran. Kristen Najran ini Kristen yang datang dari daerah Yaman. Dulu Yaman itu merupakan kerajaan Nasrani atau kerajaan Kristen lah dikenal sekarang ya. Lalu kemudian kerajaan Nasrani ini datang ke Nabi, debat panjang selama 3 hari kalau nggak salah ya. Dari siang ketemu malam, malam ketemu siang, debat terus sampai akhirnya deadlock. Akhirnya diusulkanlah oleh Nabi, mari kita bermubahalah gitu. Siapa yang salah antara kita berdua, antara Islam dan Nasrani. Islam diwakili oleh Nabi kami.
yang salah itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keturunan-keturunan berikutnya gitu. Laknat itu artinya jauh dari kasih sayang Allah, jadi hidupnya menderita terus kayak gitu. Tantangan itu dilayangkan kepada kaum Nasrani Najran atau Kristen Najran ini. Dan ya seperti yang kita ketahui dan kita lihat dari karakternya apologet Kristen, mereka mundur dari tantangan tersebut, mundur dari tantangan mubahalah. Seperti Karel, hilang dia. hilang dia kabur dan nggak berani untuk menerima tantangan itu. Itulah maksud dari umat kita dibasmi oleh Nabi ini gitu. Umat-umat yang mencoba mengatakan bahwa huwal masihu benu Maryam. Kenapa sih Karel? Sinyal kali. Ustaz, Assalamualaikum Mungkin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja, Ustaz? Wah, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada. Kan weekend jadwalnya, Aikores. Oh, I see. Oke. Jadi, Dari tempatnya Bang Ardi, Ketum. oh. Ya Karel, selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Itulah kenyataannya di room ini. Sekali lagi gua Enggak, dia tekankan. sinyal kayaknya dia. Oke. Sekali lagi gua tekankan, di sini kita belajar Kristen. Lo kalau mau belajar Islam ke Edis, di sini kita belajar Kristen, gitu. Ini ada si ini Kailon nih. Keliodidism. Kalian ini seperti keloid dia. Dia seperti keloid. Dia bibirnya pindah ke jari. Jadi kalau di atas gak ngomong, kalau di bawah baru ngomong dia. Jadi kalau kalian mau belajar kitab sucinya Kristen gimana, Yesus itu siapa, backgroundnya, gitu di sini. Kalau Islam ke Edis, oke? Ini ada Poya Saki Defood, mayoritas kok hidupnya merasa tertekan, kan aneh. Gimana maksudnya tertekan? Kita kalau makan keluar, kita ke kafe. Kalau mau beli baju ke mall kita. Beli pulsa pakai Dana, GoPay gitu-gitu. Tertekan tuh gimana maksudnya? Tidur di kasur kita, nyalain AC. Maksudnya gimana? Ya itu kalau nggak ditekan nggak jadi enter kebayar. Nggak jadi enter kebayar. Oh iya. Tak tertekan. Makanya harus ditekan. Tadi sampai ngantri ada 10 kali oten. Pada kemana ini? Kelon. Lu ngomong lu, kalau nggak ngomong gua turunin lu. Saya hitung sampai 1. 1. Ini parah nih. 3 juta lebih yang murtad tiap tahun. Apa nggak tertekan? Di mana? Papua? Di mana? Ambon? Atau di mana? Jakarta gitu? Maksudnya? Nggak kerasa? Bukan Aikores. Papua Mereka mana itu ada kan pinjam penduduk pinjam istilah Islam. Tiap tahun itu 3 juta yang murtad dari Kristen. Itu lagi pinjam istilah Islam. Oh gitu. Di antaranya jadi mualaf, kalau nggak jadi ateis gitu. Biasanya begitu mereka pinjam istilah. Ih, bergidik. Ih. Cuma apa ya, kita tuh nggak bisa nganggap serius kalian gitu, karena kalian masih 6%. Di Indonesia masih 6%. Aduh, gimana kita mau nganggap serius? Bikinlah dulu 40%, barulah kita ngobrol. Masih toleransi lah. Di Israel cuma 2% ke bawah. Waduh, anjir, saya 2%. 2% congornya paling kenceng lagi di pinggir-pinggir jalan.
Nah, ini ada Celona Saki.